Kasus PMK, penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi di Jawa Timur ditemukan sejak Mei 2022. Hingga Januari 2023, total terdapat 195.000 kasus. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan menyatakan 95%-nya sembuh, sementara 1,2% masih sakit. Pada bulan Oktober hingga Desember 2022, virus PMK di Jawa Timur dinyatakan mulai melandai. Di antaranya ditunjukkan dengan 8 kabupaten kota selama 14 hari berturut-turut sempat zero kasus atau nihil laporan kasus PMK. Meski begitu, Januari ini ditemukan kasus-kasus baru, di antaranya di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Pacitan, Ngawi, dan Nganjuk. Beberapa daerah ini berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Memang coverage vaksinasi kita, cakupan vaksinasi kita kan memang belum 80% ya. Jadi itu kita masih mengejar itu. Terus yang kedua juga adanya lalu lintas ternak yang sudah mulai menggeliat untuk ekonomi dari peternak, jualan bibit, jualan sapi bakalan, jualan sapi untuk dipotong. Nah ini juga berpengaruh dari lalu lintas itu terhadap penularan. Belum lagi ini musim penghujan. Ini juga memicu terjadinya peningkatan kasus. Kemudian juga pemberian pakan yang mungkin kualitasnya kurang bagus karena mungkin adanya kualitas hijauan yang di musim penghujan ini kan banyak banjir dan seterusnya, ini kan juga berpengaruh. Nah ini juga konsentrat, nah ini juga akan mempengaruhi daya tahan ternak sehingga ada peningkatan di titik-titik tersebut. Capaian vaksinasi memang menjadi tumpuan utama untuk menekan penyebaran PMK. Idealnya capaian vaksinasi PMK minimal 80%. Jawa Timur saat ini masih mencapai 30% untuk sapi potong dan 98% untuk sapi perah. Sejauh ini vaksin PMK di Jawa Timur didapatkan dari Kementerian Pertanian yang didatangkan impor. Pusvetma, Pusat Veteriner Farma di Surabaya pun memproduksi vaksin PMK dan kini posisinya siap didistribusikan. 1 juta dosis vaksin ini sudah selesai diproduksi dan berada di stok kami di gudang penyimpanan. Yang 500.000 dosis ready to use, siap digunakan. Yang 500.000 dosis dalam bentuk bulky menunggu untuk proses pendaftaran atau menunggu untuk proses vaksinasi selanjutnya. Jadi kan ada batasan terkait dengan ekspirasi dari produk. Jadi kita nanti begitu yang tahap pertama nanti bisa digunakan, kemudian nanti dilanjutkan dengan tahap kedua, jadi siap untuk digunakan di target berikutnya. Penggiatan vaksinasi di tahun 2023 ini pun ditargetkan bisa mencapai 80% dengan 7,5 juta dosis yang disiapkan. Antisipasi lain juga diintensifkan mulai dari penyemprotan hingga pembatasan mobilitas ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.